Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi pertemuan kita mengenai metode transportasi ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau apa? Ulang sebentar terkait apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah bahas ya dengan metode NWC kita bisa tentukan alokasinya seperti apa. North West Corner ya. Di metode NWC ini kita untuk alokasi kita maksimalkan yang posisinya pojok kanan atas ya. Posisinya di pojok kanan atas itu kita dahulukan ya. Pojok kiri atas, pojok kiri atas itulah yang kita dahulukan ya. Oke. Jadi gini, ini kan ceritanya kalau ada eh, kasus seperti ini, ada sebuah perusahaan yang dalam periode tertentu entah per bulan atau per minggu atau per hari barangkali ya, dia eh, harus mengirimkan barang dari pabrik satu, pabrik 2, pabrik 3 ya, dari masing-masing pabrik ini ke daerah Sukabumi, ke daerah Puncak, dan ke daerah Bogor ya. Biaya masing-masing eh, eh, pengiriman per tonnya ya, biaya per tonnya di sini ada 5, 4, 3. Dari pabrik satu ke Sukabumi 5 per tonnya $5, ke Puncak $4, ke Bogor $3. Dari pabrik 2 ke Sukabumi $8, ke Puncak 4, ke ini 3, ke Bogor dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan lalu ini Sukabumi butuhnya 300 ton, Puncak 200 ton, Bogor 200 ton, dan suplai dari pabrik kemampuannya maksimal 100 ton, pabrik 2 300 ton, pabrik 3 300 ton. Kalau kita di sini antara suplai dan demand sama. Kebutuhannya 700, 300 tambah 200 tambah 200 totalnya 700. Kemampuan suplainya juga sama 700. 100 tambah 300 tambah 300 ya. Ini kita sebut dengan balance kemarin ya. Ini yang kita sebut dengan balance ya, balance. Supply dan demand-nya sama di sini ya. Balance. Supply sama dengan demand ya. Nah, ini gimana caranya? Kalau kemarin pakai NWC, kita alokasikan pojok kiri atas dulu nih. Kotak yang ini nih ya. Yang ini dulu nih alokasinya, pojok kiri atas. Kita alokasikan berapa ya? Maksimalnya adalah kalau kita di sini butuhnya 300, kemampuan suplainya pabrik satu hanya 100, maka di sini kita isi 100. Artinya semua produksi pabrik satu sudah dialokasikan buat Sukabumi. Tidak ada yang ke Puncak, tidak ada yang ke Bogor. Ya. Lalu berikutnya kita mulai lagi pojok kiri atas yang ini. Ya, ini eh, kita alokasikan berapa ya? Ini butuhnya tinggal 200 ya. Kan 300 totalnya. Sudah disuplai 100 dari pabrik satu, berarti tinggal 200. Apakah pabrik 2 bisa suplai 200? Bisa, karena dia kemampuannya 100. Berarti di sini 200. Di sini artinya kalau sudah seperti ini, kebutuhan Sukabumi sudah 100% penuhi sehingga tidak perlu lagi ada pengiriman dari pabrik 3 ke Sukabumi ya. Nah, sekarang masih ada 4 kotak nih, yang 1 2 3 4 pojok kiri atas lagi. Yang kita ambil adalah ini, pojok kiri atasnya butuhnya 200, kemampuan suplainya tinggal 100 karena sudah dipakai ke Sukabumi 200, ini tinggal 100 ya. Berarti semua produksi pabrik 2 sudah allocated buat Sukabumi dan Puncak. Lalu yang ini sisanya tinggal 100, yang ini 200. Nah, dari sini kita bisa hitung cost-nya. Cost gitu ya. Cost-nya sama dengan ini dikali ini. Gitu ya. Cost-nya lalu yang ini
kali costnya ya. Yang terakhir ini nilai ini adalah costnya total sama dengan 4.200 ya, dengan NWC ya. Sekarang kita coba kalau metodenya kita pakai list cost terkecil ya. List cost saya bikin di sini, list cost ini saya hapus dulu, saya hapus. List cost kita mulai dari yang biaya yang paling kecil. Di sini biaya paling kecil adalah $3 ya. Kita ambil yang paling atas dulu. Berapa butuhnya? 100 ya. 100 disuplai oleh butuhnya 200, kemampuan suplainya 100, berarti Bogor sudah terpenuhi 100 dari pabrik 1 sudah habis terpakai ya alokasinya. Lalu berikut yang bawah nih, yang cost terkecil lagi, ini 100 lagi ya, 100 berarti sudah 0 yang ini 0 ya, 0 sudah allocated. Lalu cost yang berikutnya nih yang $4, dia butuhnya 200, di sini sudah kemampuan suplainya 200 juga, karena 200 kurang 100 masih bisa, ini 200 ya, berarti ini 0. Oke, ini sudah, ini berarti sudah terisi semua, ini juga 200 sudah, ini 300. Ini kalau kita pakai list cost ya, 4.100, tadi pakai NWC 4.200. Nah, saya mau ajarkan satu lagi metode yang berikutnya, namanya metode FAM ya, metode FAM ya, FAM gini ya. Ini saya geser dulu ya. Jadi untuk metode FAM caranya gini, kita lihat selisih dari angka terkecil dulu ya, dua angka terkecil. Di sini dua angka terkecilnya adalah sama dengan 4 dikurang 3 ya, cost terkecil. Yang ini juga sama dengan 4 dikurang 3 ya. Yang ini 7 dikurang 5. Lalu yang ini ya dari sisi baris ya, dari sisi kolom kita lihat lagi ini digeser dulu ya. Yang berikutnya ini 3 dikurang 3 dikurang sama dengan 3 kurang 3, 0 ya. Lalu ini 4 kurang 4 yang paling kecil, 4 dikurang 4 ya. Ini 8 kurang 5, 8 kurang 5. Oke. Kita lihat selisih dari biaya di setiap baris ya, biaya per ton dari setiap baris ada 1, 1, 2, 0, 0, 3. Yang paling besar mana, itu yang kita pilih, kolom atau baris yang kita pilih untuk kita alokasikan maksimal ya. Di sini yang paling besar adalah ini ya, paling besar, maka di sini kolom ini yang kita pilih. Lalu di kolom ini kita ambil yang paling kecil costnya 5 ya. Nah, ini yang kita maksimalkan 100 ya. Ini berarti 0, ini 0 ya. Nah, oke. Kalau sudah berarti masih ada 6 kotak yang belum terisi ya. Nah, ini kita lihat lagi selisihnya, 4 dikurang 3 masih 1. Lalu ini paling biaya terkecil ya, 7, 2 terkecil, biaya terkecil 7 kurang 5 2. Lalu ini masih
Yang ini udah nggak kepake ya, yang baris pertama nih. Yang ini nggak kepake, kita lihat yang ini. 5 dikurang 3. Ini ya, 5 kurang 3. Ini sama dengan 7 dikurang 4. Yang ini sama dengan 9 dikurang 8. Manakah yang paling besar? Ini ya. Yang paling besar berarti kolom ini yang kita isi ya. Kolom ini dengan biaya yang paling kecil. Kolom ini yang kita isi biaya paling kecil adalah 4, maka ini kita maksimalkan. Butuhnya berapa di sini? Butuhnya 200. Oke. Butuhnya 200. Lalu 200 berarti di sini sudah 0 gitu ya. Sudah maksimal. Lalu kalau sudah ini 200 sudah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini sudah diisi ya. Sekarang masih ada 8 sama 3 nih yang belum diisi ya. Berarti ini sama dengan 8 kurang 3, 5. Lalu ini 9 kurang 5, 4. Yang ini sekarang 5 kurang 3 gitu ya. Ya ini enggak ikutan karena sudah diisi. Yang ini 9 kurang 8. Kita lihat nih di iterasi yang ketiganya ya. Yang paling besar 1, 2, 4, 5. Oh, ini yang paling besar. Berarti baris ini yang kita pilih. Baris ini yang kita pilih, lalu kita ambil yang paling kecil costnya, yang ini. Ya, berarti ini kita isi 100 ya supaya 300 jumlahnya. Ini berarti 0. Kalau sudah, ini berarti tinggal diisi aja supaya jadi pas ya. Ini 100 biar pas jadi 200. Ini. Lalu ini 100 berarti ini 200. Nah, inilah biaya yang kita keluarkan kalau kita menggunakan FAM ya. Kalau kita menggunakan FAM seperti ini hasilnya ya. Oke, contoh lagi. Masih di FAM ya. Misalnya saya mau, ini kan kondisinya balance nih. Bagaimana kalau FAM-nya nggak balance ya? FAM-nya kondisinya nggak balance. FAM-nya tidak balance. Ini saya tulis gini ya, unbalance. Misalnya awalnya begini, kondisinya ya, misalnya gini. Kondisinya misalnya ini saya bedakan, taruhlah ini 200. Jadi totalnya 200 tambah 300 tambah 300 800 ya. Sementara ini 200, 200, 300, 700 beda kan. Nah, supaya sama maka saya buat seolah-olah ada demand ya. Demand. Oh, minggu lalu kita sudah buat demand dummy ya. Sekarang saya mau coba supply-nya yang dummy, pabriknya. Ini tetap 100 saja. Totalnya 700. Misalnya ada ini kebutuhan puncak ya. Puncak misalnya 300 juga. Nah, jadi totalnya 800 ya. 800. Nah, ini supply-nya cuma 700 nih. Nah, ini nanti kita buat seolah-olah ada pabrik dummy gitu ya. Jadi kita buat dummy nih, pabrik dummy. Ya, ini pabriknya dummy, supply-nya ya. Nah, dummy-nya cuma biayanya 0. Karena kan bohong-bohongan ya, biar seolah-olah biar jadi 800 aja nih. Nah, ini 100, 300, 300 baru 700 biar sama saya kasih 100 gitu ya. Jadi si dummy ini seolah-olah dia punya kemampuan supply 100 ya. Lalu kita lakukan pakai FAM lagi ya. FAM gimana caranya? Caranya yang pertama kita cari 2 kos terkecil di setiap baris dan setiap kolom. Di baris pertama yang terkecil adalah 4 sama 3. Berarti 4 dikurang ini ya, 3. Lalu baris kedua sama masih ya, 4 dikurang 3. Baris ketiga 7 dikurang 5.
Baris keempat, wah ini nol semua, pasti nol lah ya. 0 dikurang 0 ya sudah 0. Lalu kolom kita lihat dua kos terkecil 3 sama 0 ya, berarti sama dengan 3 dikurang 0. Ini sama dengan 4 dikurang 0. Yang ini sama dengan 5 dikurang 0. Nah, kita lihat di sini. Selisih dua kos terkecilnya yang paling besar adalah ini, 5. Ada di kolom Sukabumi. Maka kolom Sukabumi ini ya, selisihnya kan 5 nih yang kita pilih. Lalu kita lihat kos terkecilnya di Sukabumi adalah 0. Nah, ini yang kita alokasikan. Berapa alokasinya? 300. Kita alokasikan dulu 300 ya. Jadi di sini Sukabumi ini 0, ini 0, ini 0. Semua sudah disuplai sama dummy Sukabumi ya. Lalu berikutnya, di tahap berikutnya kita lihat ini baris ini masih sama ya, masih 4 sama 3. Ini 4 dikurang 3 masih sama, ini juga sama, masih 4 dikurang 3. Ini dua angka terkecil juga sama, 7 dikurang 5. Lalu ini 0 dikurang 0 juga. Lalu yang ini sama dengan 4 dikurang 0. Lalu ini sama dengan 3 dikurang 0. Nah, kita lihat di sini yang paling besar adalah 4. Berarti kolom puncak yang kita isi terlebih dahulu. Lalu kita masukkan di angka terkecilnya. Oh, sorry. Tadi di sini nggak bisa ya. Di sini kan Sukabumi butuhnya 300, tapi suplainya 100. Berarti di sini 100. Nggak bisa 300 ya. Di sini nggak bisa 300, 100 ya. Berarti di sini tadi belum dialokasikan ya. Ini belum dialokasikan. Yang dialokasikan yang ini berarti ini 0, ini 0 gitu ya. Oke, jadi yang sudah dialokasikan adalah ini ya. Ini yang ini nggak perlu di iterasi kedua karena sudah ada. Yang ini juga bukan 3 ya. Yang selisih terkecil kan 3 dikurang 3 ya 0 gitu ya. 4 dikurang 4 0 gitu ya. Yang ini 9 dikurang 5 sama dengan 9 dikurang 5, dua angka terkecilnya 4 gitu ya. Ada 1, 2. Ini saya kasih X saja biar ini sudah tidak dilakukan gitu ya di iterasi berikutnya. Nah, kita lihat yang paling besar iterasi kedua adalah ini 4. Berarti kolom Sukabumi lagi yang kita isi. Kita ambil kos yang kos terkecilnya di sini. Ini yang kita isi. Isinya maksimal berapa? Kita lihat di sini. Di sini Sukabumi masih butuh 200, tapi alokasi maksimum pabrik 1 hanya 100. Berarti di sini 100. Ya. 100, di sini 0, ini 0. Oke. Berarti ini sudah selesai nih. Di iterasi berikutnya dia sudah selesai. Ini sudah nggak perlu dicari lagi dua selisihnya karena baris ini sudah keisi. Yang ini masih 1 ya, 4 sama 3. Dua angka terkecil di baris ini. Lalu di sini masih 7 sama 5 yang terkecil. Oke. Lalu di sini sudah keisi tadi. Lalu dari sisi kolom ini 9 sama 8 ya, yang masih belum keisi. 9 kurang 8 1. Ini
4 ya. 3 ini 5 kurang 3. Nah, di sini di iterasi ketiga kita lihat yang paling besar adalah ini ya. Tadi yang pertama ini, lalu ini lagi, sekarang ini. Berarti kolom puncak yang kita isi, pos terkecil yang belum diisi adalah ini. Berapa isinya? Kita lihat dia bisa berapa ya? Oh, 300, bisa langsung nih. 300, ini 0, ini 0 ya, ini pun 0, sudah keisi. Nah, sekarang tinggal 2 yang belum keisi, ini dan ini ya. Nah, ini kalau belum keisi berarti sebentar, ini 100 ya, sudah pasti 100 di sini biar jadi 300 ya. Lalu ini biar jadi 300 pasti 200 untuk memenuhi yang di sini juga ya. Nah, inilah cost kalau kita pakai metode farm ya, metode farm kalau kasusnya tidak balance ya, tidak balance. Tidak balance-nya kalau sebelumnya saya ngasih contoh di area supply, sekarang di area dummy-nya ya. Oke, saya rasa cukup dulu ya, kita sudah masuk sampai ke farm. Sampai ketemu lagi di besok ya, jangan lupa ada 2 sesi, silahkan disimak video yang akan saya buatkan masih tentang metode transportasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.